Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Laksomono Mandi Utamara. NIM saya adalah 2010 10 50 13 47. Di sini saya ingin menerangkan matkul manajemen keuangan pertemuan 10. Soalnya adalah proyek investasi R dan T, masing-masing proyek memiliki umum ekonomis 2 tahun. Dana dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya masing-masing 20.000. Ratun yang diharapkan dari masing-masing proyek 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya sebagai berikut. Usulan invest tahun pertama aliran kas 14.000, 14.500, 16.000, 17.000. Probabilitasnya adalah 0,20, 0,30, 0,40, 0,10. 14.500, 15.000, 17.000, 18.000, 0,15, 0,25, 0,30, 0,30. Usulan investasi T tahun pertama aliran kasnya adalah 16.000, 12.000, 12.500, 13.500, 16.500. Probabilitasnya adalah 0,10, 0,30, 0,20, 0,40. Pada tahun kedua 17.000, 18.000, 20.000. Probabilitasnya 0,25, 0,40, 0,10. Dari informasi di atas, hitunglah aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya dan hitung pula proyeksi tersebut. Penyesuaiannya adalah nilai aliran kas yang diharapkan proyek R pada tahun pertama adalah 14.000 dikali 0,20 hasilnya 28.000. 14.500 dikali 0,30 hasilnya 4.350. 16.000 dikali 0,40 hasilnya 6.400. 17.000 kali 0,10 hasilnya 1.700. Pada tahun kedua 14.500 dikali 0,15 hasilnya 2.175. 15.000 kali 0,25 hasilnya 3.750. 1.700 dikali 0,30 hasilnya 5.100. 18.000 dikali 0,30 hasilnya 5.400. Nilai yang diharapkan pada tahun pertama adalah 15.250. Dari mana 15.250? Dari hasil ini penambahan. Pada tahun kedua yang diharapkannya 16.425 sama dengan tahun pertama, hasilnya dari penambahan ini. Proyek B, proyek T tahun pertama 11.000 kali 0,10 hasilnya 1.100. 12.000 kali 0,30 hasilnya 3.600. 16.000 dikali 0,40 hasilnya 2.500. 17.000 kali 0,10 hasilnya 5.400. Nilai yang diharapkannya adalah 12.600. Tahun kedua 16.500 kali 0,25 hasilnya 4.125. 17.000 dikali 0,25 hasilnya 4.250. 18.500 dikali 7.400. 20.000 dikali 0,10 hasilnya 2.000. Nilai yang diharapkannya adalah 17.775. Menghitung defisiasi standar aliran kas. Defisiasi standar aliran kas proyek R tahun pertama PR1 14.000 dikali 15.200 pangkat 2 dikali 0,2. 14.500 dikali 15.250 dikali pangkat 2 dikali 0,3 ditambah 16.000 dikali 15.200 ditambah 17.000 dikurangi 15.250 pangkat 2 dikali 0,10. R1 312.500 ditambah 168.750 ditambah 225.000 ditambah 306.250. R1
1.012.500, hasilnya 1.006 perak. Tahun kedua R2 14.500 dikurangi 16.425 pangkat 2 dikali 0,15 ditambah 15.000 kurangi 16.400 min 2 pangkat 2 dikali 0,14 17.000 ditambah 6.488 pangkat 2 ditambah 18.000 dikurangi 16.425 pangkat 2 dikali 0,30 R2 555 844 ditambah 507.606 ditambah 99.188 ditambah 744.188 R2 1.986 dikali 826 ditambah 1.906.826 dikurangi sama dengan 1.381 yang B nya depresiasi standar aliran kas proyek T tahun 1 T1 11.000 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali 0,10 ditambah 12.000 kurang 12.600 pangkat 2 dikali 0,30 ditambah 12.500 ditambah 2.600 pangkat 2 ditambah 13.500 dikurangi 12.600 pangkat 2 dikali 0,40 T1 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 324.000 T1 690 sama dengan 831. Tahun kedua T2 16.500 dikurangi 17.775 pangkat 2 dikali 0,25 ditambah 17.000 dikurangi 17.775 dikali 15 tambah 18.500 dikurangi 12.775 pangkat 2 dikali 0,1 ditambah 20.000 dikurangi 772 0,10 T2 406 446 tambah 150 tambah 210 150 tambah 4195,63 T2 1.261.875 hasilnya 1.123. Menghitung NPV dan aliran kas proyek return 25% sama dengan 0,25 proyek R NPV R min 20 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 0 ditambah 15.250 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 1 ditambah 16.425 dibagi 1,025 pangkat 2 R NPV R min 20 ditambah 12.200 ditambah 10.518 hasilnya ada 22,712. Sekarang proyek T NPV T min 20.000 dibagi 1 tambah 1 plus 0,25 pangkat 0 ditambah 12.600 dibagi 1 plus 0,25 pangkat 1 ditambah 87.025 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 2 NPV-nya min 20.000 ditambah 10.080 ditambah 11.374 dan hasilnya 21.456. Menghitung depresiasi standar resiko dari aliran kas proyek R 1.006 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 2 ditambah 1.381 pangkat 2 dibagi 1 ditambah 0,25 pangkat 2 tambah 2 R 1.006 pangkat 2 dibagi 1
tambah 0,25 pangkat 3 ditambah 1381 pangkat 2 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 4 R 1.012.036.0640 ditambah 1.907.161 tutup buka kurung 0,410 tutup kurung R 6.407,703 ditambah 781,936 R hasilnya 1429,639. R hasil dari penjumlahan adalah 1196. Sekarang proyek T 831 pangkat 2 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 2 tambah 1 2 kali 1 ditambah 1125 pangkat 2 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 2 kali 2 T 831 pangkat 2 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 3 ditambah 1123 pangkat 2 dibagi 1 tambah 0,25 pangkat 4 660 561 buka kurung 0,60 ditambah 1.261,129 buka kurung 0,410 tutup kurung 441,959 ditambah 517,063 959,022 hasilnya adalah 979. Kesimpulan dari perhitungan di atas diketahui nilai yang diharapkan dari nilai sekarang present value aliran kas proyek investasi R adalah senilai 12.712 dengan resiko sebesar 1.196. Sedangkan untuk proyek investasi T nilainya diharapkan dari PV adalah 21.156 dengan resiko sebesar 9.779. Sekarang kita ke pertemuan 11. PT Maju Cemerlang menerima penawaran proyek penggadaian peralatan sekolah yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut. Pertama, penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit 10.000, biaya variabel per unit sebesar 3.500, biaya tetap selain penyusutan 125.000, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu umur proyeksi 5 tahun. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah analisis sensitivitas dengan penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel 10%. Penyelesaiannya adalah keterangan. Investasi awalnya adalah keadaan awal 500 juta. Perusahaan variabelnya pajak naik 10% dan variabel naik 20%-nya 500 juta. Pajak naik 20%, tetap naik 500 juta. Penjualan 5.000 unit. Keadaan awalnya 500 juta. Pajak naiknya 550 juta. Penjualan naik 20%, 600 juta. Biaya variabel 3.500 ditambah dan 10.000. Keadaan awalnya 35 juta. Perusahaan naik variabel naiknya 42 juta. Penjualan naik 20%-nya 38,500.000. Biaya tetap selain penyusutan 125 juta. Penjualan naiknya adalah 125 juta. Penjualan naik 20%-nya adalah 143,750 juta. Penyusutannya keadaan awalnya 100 juta. Penjualan naik 10%-nya 100 juta. Penjualan naik 20%-nya 100 juta. Laba sebelum pajak
keadaan awalnya 240 juta, penjualan naik 10%-nya adalah 283 juta, penjualan naik 20%-nya ada 317,750 juta, pajak 40%-nya 96.000, penjualan naiknya ada 113,200, penjualan naik 20%-nya adalah 127,100. Laba setelah pajak 144 juta, penjualan naiknya 10%, penjualan naik 10%-nya ada 169,800, penjualan naik 20%-nya adalah 190,650. Nilai kas masuknya keadaan awal 244 juta, penjualan naik 10%-nya 269,800, penjualan naik 20%-nya ada 290,600. PV masuknya adalah keadaan awal 780 juta, penjualan naik 10%-nya 860,200, penjualan naik 20%-nya 929,789,350. NPV-nya adalah 17% sama dengan 0,7, keadaan awalnya 850,556, penjualan naik 10%-nya ada 336,90,200. Penjualan naik 20%-nya adalah 429,769,350. Sekarang kita ke pertemuan 12. PT Cemerlang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750.000 dengan nilai risiko sebesar 1 juta. Dari dana tersebut sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%, proyeksi penjualan selama 5 tahun. Tahun pertama penjualan 445.000, tahun kedua 450.000, tahun ketiga 375.000, tahun keempat 435.000, tahun kelima 440.000, tahun keenam 425.000. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah: pertama, biaya variabel sebesar 4% dari penjualan, kedua, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta, biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin, pajak yang ditanggung sebesar 10%. Berdasarkan data tersebut, hitunglah: A. Proyeksi laba rugi selama periode proyek, B. Accounting rate of return, C. Payback periode, D. PI, E. NPV, F. IRR dengan keuntungan sebesar 30%. Penyelesaiannya: investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal tetap 700 juta. Penyusutan: 700 juta dikurangi 100 juta dibagi 6, hasilnya 1 juta per tahun. 100 juta per tahun. A. Proyeksi laba rugi selama periode proyek. Penjualannya 445, pada tahun pertama 445 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 375 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, tahun keenam 425 juta. Biaya variabel 40%, tahun pertama 178 juta, tahun kedua 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, tahun keenam 140 juta. Biaya tetap non penyusutan, tahun pertama 35 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 35 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 30 juta, tahun keenam 35 juta. Biaya tetap penyusutan, tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, dan tahun keenam 100 juta. Total biayanya pada tahun pertama 313 juta, tahun kedua 315 juta, tahun ketiga 285 juta, tahun keempat 309 juta, tahun kelima 311 juta, tahun keenam 305 juta. Laba setelah pajak, tahun pertama 132 juta, tahun kedua 135 juta, tahun ketiga 90 juta, tahun keempat 126 juta, tahun kelima 129 juta, tahun keenam 120 juta. Pajak 40%.
tahun pertama 52,800, tahun kedua 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun kelima 50,40 juta, tahun kelima 51,600, tahun keenam 48 juta. Laba bersihnya adalah tahun pertama 78,200 juta, tahun kedua 81 juta, tahun ketiga 54 juta, tahun keempat 75,600 juta, tahun kelima 77,400 juta, tahun keenam 72 juta. Penyusutannya tahun pertama 1 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, tahun keenam 100 juta. Modal kerjanya tahun pertama, kedua, ketiga, dan 4 kelima tidak ada, adanya tahun keenam. Nah, harga 50 juta, nilai sido sama dengan modal kerja tahun pertama dan kelima, sampai kelima tidak ada, dan keenam 100 juta. Kas bersihnya ada 1.079.200, tahun kedua 181, tahun ketiga 154, tahun keempat 175,600, tahun kelima 177,400, tahun keenam 321. B-nya modal accounting rate of return AR atau disebut ARR. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dikali 100% dibagi rata-rata investasi 79,200 ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 775,600 ditambah 77,400 ditambah 72 dibagi 6 per 750 juta ditambah 100 juta sama dengan 70,200 dibagi 440 juta dikali 100%, hasilnya ada 0,1722 atau dibulatkan menjadi 17,22%. Metode payback periode atau disebut DBP. Investasi kas bersih tahun pertama, investasinya adalah 750 juta, 750 ribu. Kas bersih tahun 179,200 dibagi 570,800. Kas bersih tahun kedua 180 juta dibagi 389,800 juta. Kas bersih tahun ketiga 1.540 dibagi 230,800 juta. Proyek layak dari proyek sini, proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak sampai 6 tahun. Sekarang di metode net present value atau disebut NPV. Metode tahun pertama, kas bersihnya ada 129,200 dengan DR-nya DR 0,18 senilai 0,8478, PV-nya 151,864,407, DF 0,7692, PV-nya 137,846,154. Tahun keduanya adalah kas bersihnya 181 juta, DR-nya adalah 0,7181, PV-nya 129,991,381, DV-nya 0,9117, PV 107,100,596. Tahun ketiga kas bersihnya 154,400, DR-nya 0,6086, PV-nya 9307,209,154, DV-nya 0,4551, PV-nya 70,895,5885. Tahun kelima kas bersihnya 177,400, DR-nya 0,4071, PV-nya 77,543,175, DV-nya 0,2693, PV-nya 47,778,976. Yang tahun ke-6 kas bersih 222 juta, DR 0,3704, PV-nya 119,296, DV-nya 0,271, PV-nya 66,71. DV kasnya
662,909,600, investasinya 750 juta, NPV-nya minus 87,0,20,400, 91,014, 750 juta minus 258,485,511, NPV-nya sama dengan minus 87,0,20, lebih kecil dari 0, proyek tidak layak dilaksanakan. Metode Probability Index atau disebut PI, PI 6.662,976,600 dibagi 750 juta sama dengan 0,883 sama dengan atau PV proyek tidak layak dilaksanakan. F. Metode Internal of Return RRR, IRR, IRR-nya 18% sama dengan 18 ditambah minus 87,0,20,400 dibagi 662,979,600 dikurangi 401,014,483 dikali 30% dikurangi 18%. 18% ditambah minus 50 dikali 60% dikali 12% sama dengan 18% ditambah min 16,072 dikali 10% sama dengan 11.928%. IRR 30% sama dengan 30% ditambah 250 991 dikali 30% dikurangi 80% dibagi 662,979,691 sama dengan 300 sama dengan 30% ditambah minus 50 dikali 60% dikali R dikali 12% sama dengan 30% ditambah minus 18,072% dikurangi 11,92%. Sekarang kita ke pertemuan 16. PT Samjaya dalam memulai sumber dana investasinya yang menghasilkan dana 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber mendapatkan karakteristiknya adalah obligasi 200 juta, obligasi yang ditentukan dengan nilai nominal sebesar 200 juta per lembar dengan bunga 20% pertaruhan dan berjangka waktu 5 tahun. Saham praksi 160 saham peraku dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan tindakan secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Saham biasa 440 itu saham ini laku dijual dengan harga pasar 900 per lembar, 9.000 per lembar. Diminta menghitung gaya modal individual, menghitung gaya modal rata-rata terhitung ketimbang biaya modal individual, biaya modal utang obligasi KD sama dengan bunga 1 tahun sama dengan 2.000 dikali 20% sama dengan 40.000 KD ditambah N per 2 dibagi N dibagi NB tambah N per 2 sama dengan 40.000 ditambah 200 dikurangi 185 dibagi 5 per 5 dibagi 185.000 ditambah 200.000 per 2 hasilnya ada 40.000 ditambah 3.000 garis miring 192.500 sama dengan 0,22234 atau 23,34%. Disesuaikan dengan ketentuan pajak. K1 nya KD ditambah N sama dengan 0,2234 buka kurung 1 dikurangi 0,30 hasilnya 0,1564 atau dibulatkan menjadi 15,64%. Biaya modal saham preferen KP sama dengan DF dibagi PE sama dengan 1.800 dibagi 12.500,250 ditambah
1.800 dibagi 12.250 sama dengan 0,469 0,1469 dibutuhkan 0,1470 atau 14,70%. Biaya modal saham ke tangan sama dengan D1 garis miring PU ditambah 9 sama dengan 1.250 garis miring 9.000 ditambah 4%, hasilnya 0,1383 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 17,89%. Biaya modal rata-rata tertimbang sumber dana obligasi, saham, preferen, dan saham biasa. Jumlahnya dana 200.160, 440, profesinya 25%, 20%, 55%, biaya modalnya 15,64%, 14,10%, 17,89%, biaya terhitung 3.091%, 2.094%, 9,80%, hasilnya setelah ditambahkan menjadi 16.068%. Ini ditambahkan hasilnya adalah sekarang proyeksi laba rugi selama periode proyek cash flow penyusunan per tahun sama dengan modal tetap dikurangi nilai residu dibagi N. 800.000 dikurangi 100.000 sama dengan 120 bagi 5. Investasi sebesar 900.000 terdiri dari modal kerja 100.000 dan modal tetap 800.000, bunga obligasi 20% per tahun sama dengan 20% dikali 270.000 sama dengan 54.000. Penyusutan bunga 54.000 sama dengan 18 dikurangi 0,3 sama dengan 37,800. Keterangan penjualan tahun pertama 450.000, tahun kedua 500.000, tahun ketiga 550.000, tahun keempat 600.000, tahun kelima 650.000. Biaya variabel 1%, tahun pertama 180.000, tahun kedua 200.000, tahun ketiga 220.000, tahun keempat 240.000, tahun kelima 260.000. Biaya tetap 6 penyusunan, tahun pertama 30.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 80.000, tahun keempat 30.000, tahun kelima 30.000. Biaya tetap penyusunan, tahun pertama 120.000, tahun kedua 120.000, tahun ketiga 120.000, tahun keempat 120.000, tahun kelima 120.000. Total biayanya tahun pertama 330.000, tahun kedua 320.000, tahun ketiga 370.000, tahun keempat 350.000, tahun kelima 400.000. EBIT-nya tahun pertama 120.000, tahun kedua 120, tahun ketiga 180.000, tahun keempat 210.000, tahun kelima 240.000. Bunga obligasi tahun pertama 54.000, tahun kedua 54.000, tahun ketiga 54.000, tahun keempat 54.000, tahun kelima 54.000. EBIT-nya tahun pertama 66.000, tahun kedua 96.000, tahun ketiga 126.000, tahun keempat 196.000, tahun kelima 186.000. Pajak 30%. Tahun pertama 19.800, tahun kedua 28.000, tahun ketiga 37.800.000, tahun keempat 46.000, tahun kelima 55.800.000. Laba setelah pajak tahun pertama 46.200.000, tahun kedua 67.200.000, tahun ketiga 88.200, tahun keempat 109.000, tahun kelima 130.200.000. Penyusutan tahun pertama 120.000 sama dengan sampai tahun kelima sama 122.000. Penyusutan bunga tahun pertama 30.800.000 sama dengan penyusutan sampai tahun kelima sama hasilnya 37.800.000. Nah, residu tahun ke-1 sampai ke-4 udah ada, dan tahun kelima ada 200.000. Metode kerja tahun kelima 180.000 lebih bersihnya. Tahun pertama 204.000, tahun kedua 225.000, tahun ketiga 246.000, tahun keempat 267.000, tahun kelima 588.000.
menganalisis nilai NP dengan tingkat diskon rata sebesar cost of capital yaitu 17% sama dengan 0,17. Tahun pertama 204.000, diskon rate-nya adalah 0,855, PFO cash flow-nya adalah 104,420.000. Tahun kedua 225.000, diskon rate-nya 0,734, PV-nya ada 186,150. Tahun ketiga 246.000, diskon rate-nya 0,62%, PV-nya ada 153,584.000. Tahun keempatnya cash flow-nya 267.000, diskon rate-nya 0,53%, 0,534, PV-nya 142,578. Tahun kelima cash flow-nya 588.000, diskon rate 0,456, PV-nya ada 268,128. Total PV-nya 924,7